Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya murid Puji Asmoro, Sarjana Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mesuji, bertugas di SDN 15 Mesuji Timur. Pada kesempatan yang lalu, saya telah melakukan wawancara kepada dua kepala sekolah, yakni wawancara bersama Bapak Safi'i selaku Kepala SDN 15 Mesuji Timur dan bersama Ibu Hesti Rahayu SPD selaku Kepala SDN 13 Mesuji Timur. Adapun wawancara yang saya lakukan adalah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Dan sebagai sumber informasi dan referensi untuk saya belajar dari pengalaman yang sudah dipraktikkan oleh kepala sekolah yang sudah saya ajak wawancara menjadi pemimpin pada sekolah yang dipimpinnya. Bapak Ibu guru hebat, dalam kesempatan kali ini, melalui sebuah video ini, saya akan menyampaikan hasil wawancara yang sudah saya lakukan kepada kedua responden, yaitu Bapak Safi'i dan Ibu Hesti Rahayu sebagai kepala sekolah di SD Negeri 15 Mesuji Timur dan SD Negeri 13 Mesuji Timur. Dalam hasil wawancara yang saya lakukan dalam menghadapi masalah dilema etika tentang bagaimana kedua responden dapat mengidentifikasi dilema etika, kedua responden dapat mengidentifikasi masalah dilema etika ketika mereka dihadapkan pada sebuah pilihan yang muncul dari adanya ketidakpastian situasi, mempunyai perasaan dan pemikiran yang berbenturan pada pilihan-pilihan yang sulit, serta dampak yang akan ditimbulkan. Dan dalam mengambil keputusan yang terkait dilema etika dan mengandung nilai kebajikan yang sama benarnya, responden melakukan beberapa hal, salah satunya yaitu dengan menganalisis situasi serta dampak baik dan buruknya bagi individu maupun kelompok, dan tidak melanggar peraturan serta ketentuan yang ada. Terdapat perbedaan langkah yang diambil oleh kedua responden dalam pengambilan keputusan, yaitu Bapak Safi'i SPD berpedoman pada sebuah peraturan serta dampak yang akan muncul. Namun Bu Hesti Rahayu melakukan refleksi dan menganalisis situasi yang dihadapi. Walaupun kedua responden berbeda dalam langkah pengambilan keputusan, namun sebenarnya itu merupakan langkah yang baik karena sesuai dengan langkah yang harus dilakukan dalam pengambilan keputusan, yaitu prinsip yang digunakan dengan adanya berpikir berbasis peraturan. Itu yang sudah dilakukan oleh Bapak Safi'i. Sedangkan yang sudah dilakukan oleh Ibu Hesti Rahayu, salah satunya adalah menggunakan prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Tantangan yang dihadapi oleh kedua responden memiliki kesamaan, yang intinya adalah berkaitan dengan sebuah resiko yang harus dihadapi, diantaranya adalah keputusan yang harus berlawanan dan bertentangan dengan orang lain. Berkaitan dengan tantangan tersebut yang dirasakan oleh kedua responden, itu adalah hal yang sangat wajar, karena pada dasarnya sebuah keputusan terkait dilema etika itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Namun dari keputusan tersebut, mereka dapat mempertanggungjawabkannya. Segala resiko dan itu telah responden sadari. Berpihak pada orang banyak serta bernilai kebajikan yang sesuai nilai-nilai yang diyakini oleh warga sekolah. Jadwal pengambilan keputusan oleh kedua responden memiliki kesamaan juga, yakni tentang situasi menjadi hal yang dipertimbangkan, yaitu berkaitan dengan cepat atau lambatnya sebuah keputusan tersebut diputuskan. Jika keputusan memang harus cepat, urgen dan tidak bisa ditunda, maka keputusan harus segera diambil dengan cepat. Namun, jika situasi memang perlu pemikiran yang lebih matang karena tingkat masalah yang serius,
maka keputusan perlu pertimbangan yang membutuhkan waktu. Memahami tingkat keseriusan masalah menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam situasi ini, berkaitan dengan kapan keputusan bisa diambil, apakah segera atau perlu ditunda, karena ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Hal ini juga sangat berkaitan dengan 9 langkah pengambilan keputusan yang perlu dilakukan. Dengan beberapa langkah tersebut, tidak mungkin keputusan bisa diambil dengan cepat, karena kita mesti menyelidiki terlebih dahulu situasi yang ada. Apakah hal tersebut melanggar hukum, ataukah hanya merupakan rujukan moral, ataukah ada hal lain yang perlu dipertimbangkan, serta apa fakta yang terjadi, dan ini membutuhkan waktu tersendiri untuk menentukan jawabannya. Untuk itu, terkait dengan jadwal pengambilan keputusan, kedua responden memiliki ketentuan tersendiri sesuai dengan situasi yang ada. Berkaitan dengan beberapa hal yang mempermudah responden dalam pengambilan keputusan, keduanya memiliki kesamaan juga, yaitu dukungan dari guru-guru baik berupa spiritual maupun moral. Namun untuk Bapak Syafi'i dalam hal ini menambahkan bahwa peraturan yang ada juga mempermudah dalam pengambilan keputusan. Artinya, prinsip pengambilan keputusan menjadi yang penting serta mempermudah dalam pengambilan keputusan. Adapun pengalaman yang bisa diambil oleh kedua responden terkait dengan pengambilan keputusan, kedua responden menjelaskan bahwa dimanapun berada, kita pasti akan dihadapkan pada sebuah dilema etika sebelum mengambil keputusan. Namun, dilema pada masalah yang muncul harus mampu dijadikan sebagai tantangan untuk memaksimalkan potensi yang ada. Bukan fokus pada masalahnya, namun bagaimana dengan masalah yang ada dijadikan sebagai sumber untuk mengadakan perubahan yang lebih baik. Berdasarkan informasi ini, saya dapat belajar pentingnya kita bertanggung jawab terhadap segala keputusan dan mampu menghadapi segala risiko yang akan muncul. Namun pada yang tidak kalah penting dan sangat berharga adalah dalam menghadapi situasi dilema etika, dari masalah yang ada, jangan menjadikan itu sebuah tantangan, namun sebaliknya, kita jadikan sebuah jalan menuju perubahan yang lebih baik. Baik Bapak Ibu Guru hebat, seperti itu tadilah hasil analisis wawancara yang sudah saya lakukan terkait dengan pengambilan keputusan dari dilema etika yang ada pada masing-masing praktik pengalaman yang sudah dilakukan oleh kedua responden. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dan menyampaikan hasil refleksi yang saya buat terkait dengan hasil wawancara yang sudah saya lakukan dan analisis. Setelah saya melakukan wawancara bersama kedua responden, yaitu kepala sekolah yang sudah banyak memiliki pengalaman terkait dengan pengambilan keputusan pada sebuah dilema etika, saya merasa memiliki pengalaman baru dari pengalaman yang sudah mereka lakukan selama menjadi pemimpin di sekolahnya masing-masing. Pikiran saya lebih terbuka dari hasil wawancara tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan oleh kedua narasumber, terutama untuk kasus-kasus yang gimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benarnya. Kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran sudah pasti suatu saat akan dihadapkan pada situasi dilema etika. Hal ini bisa kita sadari jika kita mampu mengidentifikasi situasi pada masalah yang ada. Apakah benar itu adalah dilema etika atau bujukan moral? Hal ini bisa kita rasakan jika memang situasi tersebut merupakan pilihan dan mengganggu perasaan kita, muncul ketidakpastian di antara dua nilai kebajikan yang sama-sama benarnya. Dari informasi pengalaman kedua narasumber yang sudah dilakukan dalam pengambil keputusan,
paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan serta pengujian akan selalu melekat dan menjadi tolak ukur keyakinan dalam menentukan keputusan. Saya mendapatkan pengalaman bahwa sebagai pemimpin, waktu pengambilan keputusan juga sangat penting dengan memahami situasi dan posisi, di mana, kapan, dan berapa lama keputusan harus dibuat. Terkadang ada keputusan yang harus cepat dan saat itu juga, namun ada juga keputusan yang perlu dilakukan pemikiran-pemikiran yang lebih matang. Hal ini sesuai dengan pemahaman yang saya dapatkan bahwa keputusan perlu diuji dan perlu waktu, tergantung tingkat masalah dilema yang dihadapi. Saya mendapatkan hal yang baru yang tidak kalah penting, yaitu dalam pengambilan keputusan, yang namanya resiko itu pasti ada dan selalu mendampingi keputusan. Namun di sini, sebagai pemimpin, tidak hanya semata membuat keputusan, tetapi juga berani bertanggung jawab. Demikian pengalaman yang saya dapatkan setelah saya melakukan hasil wawancara bersama kedua responden, yaitu Bapak Safi'i dan Ibu Hesti Rahayu, selaku kepala sekolah di satuan pendidikan yang mereka pimpin saat ini. Dan melalui refleksi ini, semoga bisa bermanfaat dan menjadi motivasi bagi saya dan bagi Bapak Ibu guru yang lain dalam memahami dan menjalani tugas sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang selalu berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu guru hebat, berikut ini akan saya tampilkan daftar pertanyaan terkait dengan kegiatan wawancara yang saya lakukan terhadap kedua responden. Yang pertama, selama menjadi kepala sekolah, pastinya Bapak Ibu pernah dihadapkan pada situasi yang mengharuskan Bapak Ibu mengambil sebuah keputusan atau dilema etika. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan dilema etika? Pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dan di bawah ini adalah jawaban dari responden. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak Ibu lakukan selama ini? Pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan apa yang Bapak Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan, apakah Bapak Ibu mempunyai jadwal tertentu untuk memutuskan hal tersebut? Daya dukung atau mungkin seseorang yang bisa mempermudah Bapak Ibu dalam pengambilan keputusan. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, pembelajaran apa yang dapat Bapak Ibu petik dari pengalaman ketika mengambil keputusan dilema etika? Demikianlah Bapak Ibu pertanyaan yang sudah saya buat terkait dengan kegiatan wawancara saya. Selanjutnya akan saya tampilkan cuplikan kegiatan video wawancara yang sudah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Ya, baik Pak. Selanjutnya dalam pengambilan keputusan itu apa Pak tantangan yang biasa Pak Safi hadapi? Baik, tantangan ya kalau saya sendiri, kalau seandainya kita sudah mengambil satu keputusan, itu pasti akan ada dampak untuk di kita. Ya. Tetapi kalau yang kita ambil itu sudah kita melihat aturan yang ada, ya, terus sesuai dengan memang dampak negatifnya juga paling kecil, itu nanti mesti di sisi lain itu akan ada orang yang akan tidak terima atau membenci kita atau mungkin tidak terima dengan keputusan kita. Nah, kalau saya ada yang seperti itu menjadi bagian dari resiko dalam kita mengambil satu keputusan. Yang terpenting kita tidak melanggar aturan. Itu walaupun nanti mungkin ada yang tidak setuju atau memuji kita, itu saya biarkan saja karena toh itu nanti yang penting kita
selalu menjaga sesuatu yang kita putuskan itu sesuai dengan aturan yang ada. Dalam pengambilan keputusan, biasanya Pak Safi itu apakah punya jadwal khusus atau punya trik khusus, misalkan ada harus mengambil keputusan nih, kemudian apakah Pak Safi itu bisa langsung mengambil keputusan di hari itu atau punya jadwal tertentu, besok atau harus mengumpulkan guru atau kayak mana Pak kalau di sekolah? Jadi masalah itu kan ada dua jenis. Ada masalah yang kita harus menyelesaikan itu atau memutuskan itu pada saat itu juga, karena itu adalah situasi yang memang tidak bisa ditunda. Kalau seperti itu berarti kita saat itu harus memikirkan jalan keluar, dampak positif negatif, dan langsung kita ambil keputusan. Tetapi kalau ada satu hal yang nanti masih bisa ditunda hari esok, masih ditunda 2 hari lagi, itu masih kita punya kesempatan untuk memikirkan dan menimbang-nimbang nanti hal baik buruknya, terus apa yang kita lakukan itu juga nanti dampaknya bagaimana, itu seperti itu. Jadi ada dua jenis. Yang memang hari itu harus putuskan, ya berarti harus diputuskan, tetapi semua memutuskannya juga dengan pertimbangan yang matang, tidak asal memutuskan aja. Nah kalau ada waktu yang masih bisa tunda, nah itu masih punya kesempatan kita mungkin mencari referensi untuk memutuskan itu, seperti itu. Artinya situasional Pak ya, tergantung tipe keputusan itu apakah penting atau urgent atau memang harus perlu pertimbangan yang lebih matang seperti itu Pak ya. Baik, dari beberapa pengambilan keputusan yang Pak Sapi sudah lakukan di beberapa kali menjadi kepala sekolah, baik di sekolah yang sekarang ataupun yang dulu, kira-kira faktor apa yang selama ini bisa mempermudah Pak Safi itu, ini ya seperti ini pengambilan keputusan saya yang membuat Pak Safi menjadi lebih mudah, yang membuat Pak Safi mudah untuk memutuskan sebuah keputusan yang di dalamnya ada dilema antara dua kebenaran yang saling berbenturan seperti itu. Ya. Jadi yang kalau di sekolah itu kan jelas kita semuanya melakukannya sesuai aturan. Ya, jadi yang terpokok adalah kita harus memahami beberapa aturan yang memang itu dipakai untuk di sekolah. Sehingga referensi-referensi aturan itu nanti akan menjadi pedoman kita dalam menentukan ya satu pilihan-pilihan, atau pada saat suatu ada masalah itu menentukannya seperti itu. Jadi itu menjadi referensinya, kita memang harus bisa memahami peraturan-peraturan yang berlaku untuk sekolah. Seperti itu. Jadi tolak ukurnya ada peraturan Pak ya. Jadi mempermudah kita untuk keputusan saya ambil ini kan tips. Atau bahkan mungkin Bu Resti pernah mengalami sebuah dilema di mana ada dua keputusan yang bisa diambil, tapi dua-duanya itu benar, tapi berusaha untuk mencukupi. Nah, akhirnya melalui saya diskusi dengan teman-teman dan juga persetujuan pengawas dan juga saya konsultasi dengan pihak dinas, saya mengangkat ya tenaga tambahan. Kira dari keputusan yang Ibu sudah ambil, apa sih Bu langkah-langkah atau proses, apakah Ibu punya langkah-langkah khusus atau prosedur tersendiri ketika sebelum mengambil keputusan tersebut? Sebelum Ibu itu mempunyai program-program ini untuk dilema yang ini harusnya seperti ini, apa langkah-langkah yang biasanya Ibu ambil? Apakah langsung langsung diambil atau ada beberapa langkah-langkah yang jenengan ambil? Ya, baik. Jadi yang saya lakukan itu Pak, yang pertama tentunya saya ada kegiatan semacam refleksi. Ya, jadi refleksi apa yang sudah dilakukan. Ya. Jenengan itu nggak langsung ya Bu ya, nggak langsung tiba-tiba posisi keputusan. Ya. Ada langkah-langkah, salah satunya itu refleksi tadi, kemudian dianalisis datanya, kemudian baru direncanakan. Setelah itu kita monitoring terus, ya kita monitoring kegiatan yang sudah kita laksanakan itu nanti juga akan kita evaluasi di akhirnya seperti apa yang sudah kita lakukan itu sudah pas belum, sejauh mana keberhasilannya. Terkait dengan pengambilan keputusan yang di dalamnya ada
yang mesti Mm. ibu ambil, dan harus benar-benar bisa memahami nanti resikonya seperti apa. Biasanya kan kita punya daya dukung ya Bu ya, atau Ya, sesuatu yang bisa mempermudah kebutuhan kita. Adakah seseorang di lingkup sekolahan ini atau eh, keluarga atau apa yang membuat ibu itu sedikit lebih dipermudah dalam pengambilan keputusan? Adakah itu Bu, ada di sekolah ya ini? ada Pak. Yang jelas kita punya orang-orang yang mendukung kita, gitu Pak. Jadi kita berkolaborasi, kita bekerja itu tidak sendiri, kita ada tim. Jadi ketika saya mengambil keputusan itu saya yakin bahwa apa istilahnya saya didukung oleh guru-guru yang ada di sekolahan kita, gitu Pak. Nah dukungan itu kan banyak macam-macam sesuai dengan ininya mereka, ya Pak ya. Tidak semua itu yang mendukung harus istilah dukungan itu bisa moral,